Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021. Nur Siti Rahma belum hadir. Tiara Nurdiani Hadir. Rindiani Hadir. Rapanapisa Hadir. Muhammad Farijal hadir. Gina Hadir. Pananda Hadir. Melinda Putri Hadir. Nisa Nur Ajijah Rizky M. Ramdan Hadir. Putri Intan Disnawati Hadir. Sandika Yanwar Eka. Oke, silakan dimulai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan rekan saya akan mempresentasikan tentang dampak penerapan e-commerce. Di mana e-commerce itu sendiri merupakan suatu kegiatan perdagangan yang berbasis digital, dan di masa modern ini, apalagi di masa pandemi, e-commerce sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk pembahasan lebih lanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Rapanapisa. Pengertian e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik seperti televisi, radio, dan jaringan komputer atau internet. Dan e-commerce juga disebut transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Siapapun yang mempunyai jaringan internet dapat berpartisipasi dalam kegiatan e-commerce. Manfaat e-commerce bagi organisasi pemilik e-commerce: memperluas marketplace hingga ke pasar nasional dan internasional. Sebuah perusahaan dapat dengan mudah menemukan lebih banyak pelanggan, supplier dan yang lebih baik, dan partner bisnis yang cocok dari seluruh dunia. E-commerce menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, penyimpanan, dan pencarian informasi yang menggunakan kertas. Manfaat e-commerce bagi konsumen. E-commerce memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau melakukan transaksi selama 24 jam sehari sepanjang tahun dari hampir setiap lokasi. E-commerce memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan. Mereka bisa memilih berbagai produk dari banyak vendor. E-commerce menyediakan produk dan jasa yang tidak mahal kepada pelanggan dengan cara mengunjungi banyak tempat dan melakukan perbandingan secara cepat.
Manfaat e-commerce bagi masyarakat. E-commerce memungkinkan orang untuk bekerja di dalam rumah dan tidak harus keluar rumah untuk berbelanja. Ini berakibat menurunkan arus kepadatan lalu lintas di jalan serta mengurangi populasi udara. E-commerce memungkinkan orang di negara-negara dunia ketiga dan wilayah pedesaan untuk menikmati aneka produk dan jasa yang akan susah mereka didapatkan tanpa e-commerce. Jenis-jenis e-commerce. 1. B2B. B2B merupakan jenis e-commerce yang terdiri dari semua transaksi dan transaksi elektronik yang terkait dengan barang atau jasa. Hal ini pada dasarnya dilakukan antara perusahaan dengan perusahaan lainnya, seperti grosir, produsen konvensional, dan yang barusan dengan pengecer dan sejenisnya. Yang kedua, B2B. Salah. Yang kedua, B2C, yaitu jenis e-commerce yang berkaitan dengan transaksi dan hubungan antara bisnis dan pelanggan. Terakhir, jenis e-commerce ini juga berhubungan dengan retail e-commerce yang berlangsung online. Yang ketiga, C adalah jenis transaksi elektronik barang atau jasa antar pelanggan. Transaksi yang dilakukan ini melakukan pihak ketiga yang menyediakan platform. Keempat, C2B. E-commerce jenis ini adalah kebalikan dari C2C. Di website dengan jenis ini terjadi transaksi dari konsumen ke perusahaan. Yang B2A. Dalam jenis transaksi e-commerce ini terdapat perusahaan dari publik. Yang keenam, CA kami model yang akan transaksi antara dengan administrasi. Yang ketujuh, O2O. Website ini mengusung model bisnis untuk menarik pelanggan agar mau berbelanja konten yang hubungan antara seluruh toko. Selanjutnya, untuk pembahasan tentang dampak penerapan e-commerce, di mana e-commerce membawa dampak perubahan terhadap resiko-resiko dan pengendalian. Dampak yang dirasakan secara nyata adalah pemrosesan data yang mengalami perubahan dari sistem manual ke sistem komputer. Dan dampak penerapan e-commerce ini memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatifnya. Untuk dampak positif itu sendiri, yaitu memiliki revenue stream, aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Kedua, dapat meningkatkan market across pasang pasar. Ketiga, menurunkan biaya operasional atau operating jangkauan atau global reach. Kelima, meningkatkan customer loyalty. Negatif e-commerce, di mana penerapan ini memiliki dampak negatif seperti kehilangan segi finansial secara langsung karena adanya kecurangan, di mana seseorang penipu mentransfer uang dari rekening satu ke rekening lainnya, atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada. Kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga, di mana gangguan yang timbul bisa menyikap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban.
Ketiga, kehilangan kesempatan bisnis, di mana gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis, seperti aliran listrik tiba-tiba padam dan lain sebagainya. Keempat, penggunaan akses ke sumber. Misalkan seseorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan, setelah itu dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Kelima, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Ini karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan itu sendiri. Keenam, kerugian yang tidak terduga. Kerugian ini disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik. Selanjutnya tentang resiko yang terkait dengan e-commerce. Ada beberapa bentuk ancaman mungkin terjadi dalam penerapan e-commerce. 1. Sistem penetrasi. Orang-orang yang tidak berhak melakukan akses ke sistem komputer dapat dan diperbolehkan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Authorization violation, pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang legal yang dimiliki seseorang yang memasukkan sesuatu ke dalam sebuah sistem yang dianggap legal tetapi belum tentu legal di masa yang akan datang. Keempat, communication monitoring. Seseorang dapat memantau semua informasi rahasia dengan melakukan pemantauan komunikasi sederhana di sebuah tempat pada jaringan komunikasi. Kelima, communication tampering. Merupakan segala hal yang membahayakan kerahasiaan informasi seseorang tanpa melakukan penetrasi, seperti mengubah informasi transaksi dengan jalan atau membuat sistem server palsu. Keenam, denial of service. Menghalangi seseorang dalam mengakses informasi, sumber, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Terakhir, repudiation. Penolakan terhadap sebuah aktivasi, transaksi, atau sebuah komunikasi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan dengan rekan saya. Bila ada ingin ditanyakan, silahkan. Ini saya mau bertanya. silakan. Nomor dari kelompok 4 ya. Kan ada jenis secara dropshipper itu teh jenis Orang jelas. kan ada apa dropship yang seperti apa?